Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak, Ibu, Kakak, adik, om, tante sekalian. Jadi hari ini kita akan update lagi untuk tanggal 20 Mei 2023 ya. Jadi ini adalah progres investasi bergaya trading atau trading bergaya investasi. Jadi kita review lagi kembali bahwa kalau kita menabung di bank seperti biasa ya, kita menabung kemudian kita mendapatkan bunga. Bunganya itu kecil. Kemudian bank juga menawarkan berbagai macam investasi, deposito ataupun mungkin investasi secara berjangka di mana kita continue top up, maka itu bunganya lebih besar daripada kita menabung biasa. Oke. Yang dilakukan oleh bank adalah mereka akan menyekolahkan uang kita mungkin di pasar saham, obligasi dan sebagainya itu, dan kemudian hasil dari keuntungan itu dibagi-bagi secara pro-rate berdasarkan jumlah investasi atau top up yang kita lakukan. Nah, dengan cara yang sama saya melakukan uh, memimik pekerjaan apa yang dilakukan oleh bank-bank tersebut dengan melakukan investasi di forex, di mana bank saya di sini adalah broker saya. Kemudian bagaimana bank itu menyekolahkan uang saya itu adalah menggunakan forex yang saya atur, forex robot yang saya atur, kemudian uh, jumlah investasinya juga saya atur sendiri. Kalau di bank itu kita harus wajib menabung secara bertahap. Kalau di sini ya kita menabung mungkin kalau pas lagi ada duit, jumlahnya juga bisa bervariasi, dan tentunya ekspektasinya adalah interest rate-nya itu lebih baik ya. Ini yang terjadi. Oke, update sampai tanggal 20 Mei ini dengan apa yang tadi saya katakan tersebut ya, investasi bergaya forex, trading forex itu kelihatannya di tanggal 20 Mei ini saya agak sedikit sedikit apa ya, pasrah melihatnya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena jadi minggu-minggu sebelumnya itu mata uang US dollar itu nilainya jatuh sekali dan dia main terhadap euro itu ada di sekitaran 1,14, 1,15, dan sekarang itu jatuh eh, apa value dari chartnya ya, euro US dollarnya itu chartnya jatuh sehingga di sini euronya itu menguat, sorry, USD-nya menguat ya. Dan apa yang terjadi, robot yang seharusnya bermain-main di sebelah atas itu kemudian quote and quote terkecoh, dan dia sekarang sedang berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan akhirnya membuka berbagai terlalu banyak perdagangan ya. Volumenya masih baik-baik saja menurut saya, tapi saya cuman was-was saja karena jumlahnya sudah terlalu banyak ya. Makanya di sini highlight saya adalah pasrah aja udah, am I in trouble, end of my investment, bla bla bla, things like that. Dan kemudian minggu kemarin saya katakan bahwa laju okta forex saya ini sedang bagus-bagusnya menuju ke 10.000, dan ternyata di minggu ini saya lihat dia terhambat. Nanti kita akan perhatikan. Oke, kita menuju ke slide selanjutnya. Di sini saya sudah screenshotkan bagaimana sebenarnya yang saya katakan mengerikan sekali saya lihatnya ini pasrahnya itu adalah, um, bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di sini ya, jumlah trading yang terbuka itu mulai dari tanggal 11 Mei dan sampai sekarang belum selesai. Itu totalnya 38 dari dua macam, dua apa ya, dua dua tab ya, dua pair. Sebenarnya sama pairnya euro US dollar, tetapi di sini settingan robotnya berbeda ya. Jadi totalnya 38. Kalau yang settingan robot yang 0,05 lot itu 13 yang terbuka, yang lotnya 0,01 ada 25 yang terbuka, dan itu yang paling paling tua 11 Mei 2023. Jadi seminggu yang lalu sampai sekarang belum terbuka, totalnya yang terbuka sekarang sudah 38. Ini kita lihat sekarang dia punya apa? Chartnya ini mainnya kan di sini, dan yang paling tinggi itu ada di sini ya. Di sini nih ternyata berarti turun sampai ke bawah ya, turun sampai ke bawah, dan robot itu quote and quote terkecoh. Dan sekarang ini kalau kita mau menangkan ini berarti robot harus membuka dulu supaya yang merah ini turun. Ini kan take profit line ini turun ke bawah sehingga ini bisa memburu dia ya ke atas. Dan ini adalah take profit yang sell. Di sini ini grafik juga harus bergerak ke sini juga, dan itu mungkin akan butuh, saya nggak tahu apakah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, yang jelas seminggu sudah lewat, mungkin bisa sebulan ya. Pengalaman saya itu di bulan Februari saya nunggu sampai 1 bulan hanya untuk menyelesaikan bukan seperti ini. Yang sedikit membuat saya agak lega itu adalah drawdownnya ini ternyata tidak
tidak signifikan, pergerakannya, saya masih bermain di bawah 5% atau masih sekitar 5% atau di bawah 10%. Jadi saya masih melihatnya ini masih sangat aman. Mudah-mudahan dia tidak, semakin menggila lagi ya situasinya. Jadi silakan diperhatikan ini yang memang, membuat saya sedikit agak, deg-degan walaupun kalau melihat angka, based on angka, itu drawdown-nya masih kecil ya, maksimum di 4% dan sebagainya. Nanti kita akan lihat summary-nya. Nah ini, saya perlihatkan dulu di week sebelumnya. Jadi minggu kemarin di Okta Forex 1 kita perhatikan yang di sini saja ya. Okta Forex 1 saya itu saya berhasil meng-gain saya itu $147 ya. Tetapi di minggu ini saya hanya dapat $38. Oh my god, ini tertahan ya. Maksud saya, eee, karena banyak sekali yang masih terbuka, tertahan, belum tertutup ya sedikit jadinya yang terbuka, yang apa, yang ter-close. Harusnya saya dapat sekitar segini-gini juga angkanya, tetapi ya karena masih masih terbuka ya jadinya sedikit aja yang bisa kita close di sini cuma 38 ya. Dan apa yang terjadi dia paling rendah dia punya gain di minggu ini dibanding dengan akun-akun forex saya yang lainnya dan ini well ini menyedihkan tapi, mmm, melihat angka drawdown yang masih cukup cukup, menjanjikan jadi saya pikir oke ini kita lanjutkan saja. Saya cuma berharap mudah-mudahan dia tidak kemungkinan, ngelunjak ya drawdown-nya ini dan membuat, saya jadi ketar-ketir apakah kemudian nanti memutuskan untuk top up dan sebagainya itu saya pikir saya nggak perlu lagi melakukan itu dan karena saya ini sudah sangat-sangat super konservatif dalam melakukan trading ini ya, karena robotnya sudah saya coba-coba sedemikian rupa dan ini adalah yang terbaik menurut saya sejauh ini. Oke, selanjutnya kita lihat, balance dari masing-masing akun saya ya, di setiap, bank, quote and quote bank atau di brokernya. Yang warna biru ini adalah, yang OctaFX 1. Kita perhatikan di minggu sebelumnya dulu, ini minggu sebelumnya ya, kemudian saya lihat kan, ini minggu sekarang, ini minggu sebelumnya 279, minggu sekarang 318. Naik ya, cuman ya segitu, nggak terlalu banyak ya. Oke, jadi di minggu sebelumnya itu, eee, ya kita masih ada di angka 400 ya untuk total keseluruhan dan minggu sekarang sudah ada di 500. Jadi saya butuh 200 lagi untuk menyamakan dengan bulan sebelumnya untuk yang ini, untuk gain 1 bulan ya. Ini total. Jadi ekspektasi saya mengharapkan 300 ini yang sekarang itu akan nambah 200-an lagi jadi sekitar 500-an ya 518. Jadi mudah-mudahan dia bisa mencapai ini dalam waktu 1,5 minggu ke depan ini yang 318 ini menuju ke angka 500 karena kalau lot saya yang saya pakai itu kan 0,05. Jadi ekspektasi saya dia akan menuju ke 500 untuk gain 1 bulannya di OctaFX 1 dan untuk totalnya ya ngikut aja nanti ya dari situ. Ya, jadi saya memang belum melihat yang 3 yang lainnya yaitu OctaFX 2, FX Pro sama Monex karena saya masih fokus investasi dan, memaksimalkan perdagangan saya di, akun OctaFX 1 ini ya. Dan sekarang itu saya ada di 4,77% nih sampai di minggu sekarang ini. Ya seharusnya saya, ekspektasi saya mainnya di sekitar 7% juga ya per bulannya. 7% itu apa? Bunganya kalau kita bicara investasi atau bicara nabung di bank ya itu bunganya sekian ya per bulannya. Masih sangat tinggi. 2% retail kalau kita nabung di bank ya, kalau sudah yang model investasi 2%, atau mungkin kita kita berbisnis 2% setahun itu sudah bagus ya. Dan ini sih kita bisa dapatkan di forex. Cuman memang kita tidak saya sendiri belum punya dana yang cukup untuk jor-joran sehingga ya harus bertahap. Kalau berbisnis, kalau kita berbisnis yang kita berdagang gitu ya, buka toko segala macam, yang skala besar, 2% itu cukup untuk membuat kita udah kaya raya 2% setahun. Tapi kan itu investasinya jor-joran, besar-besaran. Kita nggak seperti itu karena kita bukan orang yang punya uang banyak ya. Jadi saya mainnya kecil-kecil dulu bertahap. Ya, dan saya juga mau tahu ini seberapa lama untuk bisa sampai di level yang mungkin ya saya menganggap oke cukup ini setara dengan misalnya gaji saya setiap bulan ya. Itu akan saya sampaikan nanti kalau memang sudah sampai. Sekarang belum ya. Ya jadi memang masih masih perlu perjuangan lah dan
kesabaran tentunya, dan ditambah lagi situasi seperti ini saya harus hati-hati. Oke, kita perhatikan di week sebelumnya lagi, eee, performa di week 19 ya, minggu kemarinnya, itu sih sebenarnya dia masih baik ya, kalau kita lihat nih 3%, kita lihat di resikonya aja 3%, di sini 5%-an, sini 5%, di sini juga 3%, oke. Yang terbuka itu paling tinggi 10 perdagangan ya di sini. Tapi memang yang ini kan habis ya. Yang ini ternyata nggak mau turun lagi. Ini selanjutnya. Naiklah dia 10, 11, 20 dan akhirnya ada di sini. 20 tambah berapa tadi itu totalnya 38 ya. Seperti itu. Dan ternyata saya masih masih memang masih, di sekitar 6%, oke, saya anggap itu masih oke ya, 6% untuk drawdown-nya. Jadi saya masih menganggap ini secure, masih safe lah, saya punya investasi. Nah, dia tidak menjadi tidak safe jika nanti robot akan terus memperbaiki diri kan, buka, dan itu kan drawdown akan makin nambah, yang terbuka juga akan semakin besar, dan mudah-mudahan dia tidak salah jalan lagi dan itu akan tutup. Kalau sampai dia salah jalan lagi, maka ya mungkin, ya belum tahu ya, apakah saya akan membantu dan top up ya, atau saya biarkan saja dan dengan keyakinan bahwa ini pasti akan reversal seperti itu. Oke, untuk settingan robot masih sama, tidak ada yang berubah ya. Ini tinggal di post saja kalau memang mau melihat robotnya apa, zigzagnya, RSI-nya, settingannya, lot yang saya pakai, take profit dan stop loss-nya ya. Ini dari semua per perdagangan yang saya lakukan dari semua akun forex saya. Settingan akunnya juga seperti ini, tidak ada yang berubah. Sini silakan di post saja kalau ingin cek ya. Kemudian ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya akan tunjukkan sekarang seperti apa tampilannya di saya punya VPN ya. Oke, jadi kita sudah berada di VPN saya ini pakai Lightnode ya. Saya ada ini Oktaforex 1 saya yang terbukanya banyak banget itu ya 38. Kemudian kita lihat OctaFX 2 karena dia juga ada Euro US Dollar. Kalau kita lihat yang di GBP USD-nya baik ya. Euro US Dollar-nya juga ini sudah ada yang banyak yang tertutup ya. Ini lebih ke arah karena pergerakannya itu hanya sampai take profit sampai 40 poin. Sementara kalau yang sebelumnya yang di OctaFX 1 take profitnya itu 50 poin dan juga ada yang tentunya 100 poin di sini. Nah, 100 poin inilah yang kemudian memang dia tidak pernah bisa sampai untuk menghit sehingga robot harus kemudian ambil ancar-ancar lagi kemudian untuk bisa nendang ke atas ataupun nendang ke bawah ya. Sekarang ini sudah mendekati yang take profit yang sell ya di sini. Sementara jadi kalau dia mencapai take profit yang sell berarti ini akan semakin jauh dari take profit yang buy dan robot harus membuka perdagangan supaya yang take profit buy ini menjadi turun sehingga mudah untuk dijangkau. Kira-kira gitu pekerjaan robot ini dan ini real ya situasinya dan memang saya berada di kondisi yang sangat mengerikan dan masih ada sampai ke bawah ini memang totalnya 38 ya. Bayangkan dari sini ngambil robotnya kemudian kena tipu dan pergerakan grafik itu turun sampai ke bawah. Jauh sekali tertipunya robotnya dan ini butuh waktu untuk balik lagi ke atas take profit yang ini. Nggak masalah karena 5,77% ya dan sekarang itu ada yang sekarang current drawdown saya ada di minus 2,5%, jadi masih oke ya, jadi saya anggap ini masih oke. Yang kalau kita lihat lagi sedikit ya untuk yang FX Pro nggak ada masalah ya, jadi euro dolarnya karena saya pakainya 40 poin juga jadi dia tidak terlalu banyak yang terbuka. Ini ada euro US dollar ini 1 2 3 4 aja, 4 yang terbuka dan berarti yang sebelum-sebelumnya sudah tertutup semua karena ini terakhir tanggal 18 ya. Yang bukanya 18. Oke, kalau yang sementara euro GBP itu kan kosong-kosong ya. Jadi di sini kita lihat drawdown-nya 0. Kalau di sini di listnya juga tidak ada yang terbuka. Jadi ini bagus. 40. Kemudian yang Monex juga yang saya pakainya itu adalah euro USD sama euro GBP. Dan euro GBP dia itu ada terbuka 2. Tapi untuk 35 poin take profit ini euro USD semuanya sudah tertutup ya 00 ya. Jadi itu perbedaan take profit aja bisa membedakan faktor resiko
Jadi kemudian jadi apa sih harus turunkan? Ya sejauh ini yang take profit 100 tadi itu yang di Okta FX1, itu baik-baik aja, dia sudah melewati sejak bulan September saya buka, itu Oktober, November, Desember, Januari sampai Februari, itu kondisi jelek-jeleknya pasar Amerika dimulai dari, jatuhnya Bitcoin ya, dari situ kemudian ada harga minyak turun dan sebagainya. Jadi, sedikit, hancur di situ kemudian di Desember juga ketika pasar lagi flat, dia sukses mengatasi hal-hal itu gitu. Sampai di sekarang ini kita lagi gonjang-ganjing pasar Amerika, dia baik-baik saja dan sekarang ini sedang diuji lagi. Ya jadi mudah-mudahan aja dia bisa bertahan. Kita akan lihat nanti dan kita akan update untuk minggu depannya ya. Oke baik dari saya seperti itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video minggu depan.